Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk ibadah istimewa pada saat ini. Kita akan memulai acara ini dengan doa votum. Mari kita akan masuk di dalam doa. Adapun pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Bapa surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, sementara itu dengan pertolongan Roh Kudus, kami tahbiskan kebaktian streaming pada saat ini. Haleluya. Katakan bersama, amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau kembali bersukacita, kita mau meninggikan Tuhan kita. Karena hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan yang pasti, ada kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
Nama Yesus, nama yang ajaib buat setiap kita. Nama Yesus yang memberikan pengharapan yang pasti buat setiap kita. Mari kita mau hanya berharap kepada Yesus. Karena nama Yesus, nama yang ajaib buat setiap kita. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan iman percaya kita. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu, kita mau bertepuk tangan sama-sama di rumah kita masing-masing. Haleluya. Ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi dari awal. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Di dalam setiap keseharian kami Tuhan. Kami mau selalu melihat keajaiban-Mu Tuhan. Kami mau melihat kemenangan demi kemenangan Kau sediakan buat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyentuh setiap kami Tuhan. Oh ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau ambil kemenangan yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rata kasih
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kami yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Kami rasa hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau menyatakan setiap kami, melepaskan setiap kami. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Shalom, salam sejahtera untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Pandean Lamper yang kami kasihi. Puji Tuhan, kita masih diizinkan untuk beribadah meskipun di rumah masing-masing. Tetapi ini sebuah anugerah, ada saatnya untuk nanti kita akan kembali beribadah secara bersama-sama. Kita percaya akan kekuatan janji Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami rindu untuk belajar firman-Mu. Silakan Roh Kudus, Engkau yang menjamah mengurapi setiap kami. Singkapkan yang tersembunyi dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tema gereja kita pada bulan Juni ini adalah menjadi keluarga teladan. Ya, saya kasih tema keluarga yang menjadi teladan. Saya ingin bacakan satu ayat di dalam Yakobus 5 ayat 10 berkata demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi pada saat ini kita ingin belajar, meneladani bagaimana kisah nabi-nabi besar. Nah, sebelum saya uraikan hal itu, Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui bahwa penulis surat Yakobus adalah Yakobus sendiri. Dia adalah saudara tiri Tuhan Yesus, ya. Dan Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Ada satu kisah bagaimana surat ini ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina atau Filistin, ya. Jadi pada saat itu surat ini ditujukan kepada mereka. Dan surat Yakobus untuk membangun semangat orang-orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus ini menekankan bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Minggu kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan untuk kita tidak menjadi pendengar saja tetapi pelaku firman Tuhan. Dan surat Yakobus ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar sejarah Alkitab, merupakan kitab perjanjian baru yang pertama-tama ditulis, ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek. Nah, dari semua ayat-ayat yang ada di dalam surat Yakobus, hampir sebagian besar atau sekitar 108 ayat itu berupa perintah. Jadi kalau pada saat ini kita belajar dari surat Yakobus yang berkata turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan, berarti ini sebuah perintah untuk kita boleh meneladani para nabi. Kata teladan di dalam surat Yakobus yang kita baca tadi berarti sebuah pameran untuk ditiru atau diimitasi Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sebuah peringatan juga. Ya, teladan itu menjadi sebuah model, sebuah gambar atau sebuah pola untuk ditiru. Jadi ada sesuatu yang ada di depan, kemudian ada beberapa orang yang melihat apa yang di depan itu kemudian ditiru. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat pernah orang belajar melukis, ya, ada satu benda yang menjadi objek dan itu dijadikan objek lukisan. Nah, itulah teladan dalam arti yang ditulis oleh surat Yakobus ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingat dalam bahasa Inggris ada pepatah children see, children do. Children see, children do. Anak-anak melihat, maka mereka akan melakukannya. Karena mereka melihat, mereka akan menirunya. Sehingga kita boleh berkata ya bahwa anak itu adalah peniru ulung Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, kebetulan dua-duanya cewek ya, perempuan. Saya masih ingat waktu itu mereka pakai sepatu mamanya, padahal masih baru saja bisa berjalan, ya, baru bisa bicara. Lihat mamanya pakai sepatu, mereka pakai sepatu cetok Bapak Ibu Saudara. Pakai tas ya, kemudian gaya jalannya saja juga seperti mamanya ya. Semacam itu, children see, children do. Saya masih ingat dulu waktu jadi penyiar, juga ada seorang penyiar junior yang meniru penyiar senior Bapak Ibu Saudara.
Karena penyiar senior itu sangat terkenal, suaranya empuk, enak, bahkan sampai tertawanya saja ditiru loh Bapak Ibu Saudara. Itu perjalanan seorang penyiar ya, ditiru Bapak Ibu Saudara. Itulah arti teladan. Jadi ketika kita sebagai orang tua menjadi ajang pamer dari anaknya untuk ditiru, hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi objek tiruan yang terbaik. Oleh karenanya pada saat ini kita belajar dari surat Yakobus ini, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah saat ini kita belajar tentang Musa. Kita baca dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa para pemimpin besar, para tokoh, para pelayan Tuhan tidak kebal dari yang namanya isu, gosip, hasutan, bahkan sasaran rasa iri. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dengan tongkatnya sanggup membelah laut Bapak Ibu Saudara. Bahkan dengan kuasa Tuhan, Musa bisa mengalahkan tulah-tulah yang dipakai oleh Raja Mesir untuk menghalang-halangi bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Musa hamba yang besar. Sehingga Bapak Ibu Saudara ada gosip, ada semacam hasutan yang dilakukan tidak oleh orang luar tetapi oleh saudaranya, oleh familinya Miriam dan Harun Bapak Ibu Saudara. Lihatlah bahwa sebagai seorang hamba Tuhan yang besar, Musa juga mengalami hasutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa respon Musa ketika dia mengalami satu gosip, satu hasutan, bahkan keirian dari familinya? Saya berharap jemaat Gereja Isa Al-Masih Pandian Lamper belajar dari respon Musa. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, dikatakan tadi bahwa Musa adalah seorang yang berhati lembut. Apa maksudnya hati lembut? Rendah hati. Jadi kunci yang pertama untuk kita meneladani seorang tokoh Musa adalah kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, apa artinya kerendahan hati? Kerendahan hati adalah sikap menyadari bahwa keterbatasan, kemampuan diri kita tidak mampu berjalan sendiri, sehingga tidak ada rasa angkuh, tidak ada rasa sombong dalam hati kita. Ya, kelembutan Musa tentunya lahir karena kedekatan Musa dengan Allah. Allah itu kasih, Allah itu Allah yang rendah hati. Musa juga karena dekat dengan Allah, Musa tidak sombong, Musa rendah hati. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk ikutilah teladan Yesus. Apa teladan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 15? Kerendahan hati. Yesus membasuh kaki murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, hari-hari ini bicara tentang kerendahan hati adalah sesuatu yang langka. Karena dunia menghendaki pemimpin-pemimpin yang mungkin menurut mereka pemimpin yang berkuasa, pemimpin yang tangguh, ya, pemimpin yang macho Bapak Ibu Saudara, bukan pemimpin yang rendah hati. Ini sangat berlawanan dengan apa yang dunia ajarkan. Bapak Ibu, seorang yang rendah hati bukanlah seorang yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan apapun atau tidak mampu melakukan segala sesuatu. Berarti dia menghina Tuhan penciptanya karena Tuhan memberikan potensi karunia kepada setiap kita. Seorang yang rendah hati adalah seorang yang mengatakan bahwa semua kemampuannya itu berasal dari Tuhan. Dia mampu melakukan karena Tuhan yang memampukannya. Tanpa Tuhan ia sama sekali bukan apa-apa.
Makanya Bapak Ibu Saudara, manusia itu pada dasarnya nothing, ya, tidak punya apa-apa, nothing. Kita harus sadar bahwa kita ini enggak punya apa-apa. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi nothing itu, ya, manusia diubah dari nothing menjadi something, ya, menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi alatnya. Ada something. Siapa yang memberikan something sesuatu itu? Tuhan yang adalah everything, segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia enggak boleh sombong. Ada pepatah Jawa berkata, ojo dumeh, ya. Mungkin hari-hari ini kalau kita memiliki sesuatu, bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa ngomong baik, kita sombong. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan sombong. Katakan pada kanan kirimu, ojo sombong. Dengan senyum tentunya ya. Enggak boleh sombong Bapak Ibu Saudara. Tetapi biasanya kita itu relatif mudah berkata rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau hari Minggu kita rendah hati. Tetapi bagaimana kehidupan sehari-hari kita dengan sesama kita? Apakah kita ini memiliki kesombongan atau tidak? Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara, dengan sesama kita. Mari kita belajar bahwa ketika kita merendahkan hati, maka kita yang punya kerendahan hati, kita akan menunaikan tugas kita dengan diam-diam tanpa berupaya mencari perhatian dan pujian orang lain. Kita enggak perlu mencari pujian. Kita akan lakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa dipandang orang lain. Tuhan sudah memandang kita dan memberkati kita. Kalau kita berhasil, orang yang rendah hati tidak berkata, oh itu karena saya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Seorang yang berhasil akan berkata, karena kita. Nah, apabila gagal bagaimana? Sesuatu bisa gagal. Maka Bapak Ibu Saudara, seseorang yang rendah hati, dia akan bertanggung jawab secara pribadi. Dan dia tidak mencari kambing hitam. Kambing itu sudah hitam Bapak Ibu Saudara. Enggak perlu dicari, wah hitam apa enggak ya, enggak perlu. Saya yang salah. Yang lalu kita pernah belajar, perubahan tidak dimulai dari orang lain. Tapi perubahan dimulai dari saya. Yuk pada saat ini kita belajar. Seorang yang rendah hati adalah seseorang yang bisa menempatkan posisinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan, puncak tertinggi dari keilmuan seseorang adalah kerendahan hatinya. Sekali lagi saya sampaikan, puncak tertinggi dari keilmuan seseorang adalah kerendahan hatinya. Yang kedua, kita akan belajar dari seorang Musa. Yang kedua, Musa penuh dengan belas kasihan. Apa buktinya? Ketika Miriam dan Harun ya gosipin Musa dia punya kerendahan hati tetapi dia punya belas kasihan juga. Tuhan yang murka Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang marah, Tuhan enggak cocok kalau hambanya Musa itu dikata-katain ya. Akhirnya Tuhan menghukum Miriam, dibuat kusta 7 hari. Bapak Ibu Saudara, kenapa 7 hari? Karena Musa minta kepada Tuhan dalam ayat 13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, Miriam akan mendapati dirinya kusta sepanjang umurnya. Tetapi karena Musa memiliki belas kasihan, Musa mengasihi Miriam. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan kiranya dia. Tetapi hukum tetap berjalan. Miriam 7 hari mengalami kusta. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan itu harus kita miliki. Belas kasihan harus terus kita miliki. Jangan sampai kita enggak punya belas kasih. Apalagi di situasi pandemik ini Bapak Ibu Saudara ya, kita harus memiliki belas kasihan. Nah, kasih lawan katanya adalah benci ya. Belas kasih lawan katanya kebencian. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa kebencian itu? Menganggap orang lain itu sebagai musuhnya. Ini benci Bapak Ibu Saudara. Ketika ketemu dengan seseorang, ya, waduh, ini dia akan mengambil posisi saya. Kemudian dia mengambil sikap benci. Enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Musa sebagai hamba Tuhan yang besar, bisa saja dia membenci familinya. Tetapi Musa sekali lagi hamba yang rendah hati. Tetapi Musa juga hamba yang penuh dengan belas kasihan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang kasih memang ada beberapa arti kasih ya. Kita tahu apa itu kasih eros, kasih kepada sesama karena hawa nafsu, kasih philos ya, phileo, kasih yang menggemari atau menyukai dengan kasih mesra. Tetapi ada kasih yang tingkatannya lebih tinggi yaitu agape atau agapao. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih ini adalah kasih yang Yesus ajarkan, kasih yang murni, kasih yang tidak memiliki hasrat untuk dikasihi, ya. Dia murni kasihnya, kasih yang mau berkorban, kasih yang memberi Bapak Ibu Saudara, bukan meminta. Inilah kasih yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengasihi? Karena mengasihi merupakan perintah. Firman Tuhan berkata dalam 2 Yohanes 1 ayat 6a, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kita harus mengasihi karena perintah Tuhan. Yang kedua, mengasihi merupakan hal yang harus diusahakan. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Bapak Ibu Saudara, berbuat kasih adalah pilihan. Anda mau membenci atau mengasihi, itu pilihan. Kalau kita memilih benci, ya kita enggak dapat berkat. Tapi kalau kita memilih mengasihi, maka kita akan diberkati, diampuni oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, usahakan kasih itu. Memang berat, untuk mengampuni itu enggak mudah. Aku enggak salah Pak, aku disalah-salahkan. Tapi kasihilah, itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, mengasihi itu merupakan tindakan nyata. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah. Omdo, omong doang. Nato, not action talk only. Ngomong aja, tapi enggak pernah action Bapak Ibu Saudara, kasihnya nol. Firman-Nya berkata, tetapi kasihlah dengan perbuatan di dalam kebenaran. Yang keempat, mengasihi merupakan komitmen. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sebuah komitmen. Ayo terus Bapak Ibu Saudara hidup dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Pandaian Lamper dan semua pemirsa yang saat ini menyaksikan tayangan ini, maukah kita seperti Nabi Musa, meneladani Nabi yang besar tetapi rendah hati dan penuh belas kasihan. Sehingga ketika ada masalah persoalan, dia tidak sombong, dia tidak membenci, dia tidak membela diri, tetapi dia tetap rendah hati dan mengasihi. Tuhan yang menjadi pembelanya. Bapak Ibu Saudara, baik dibalas baik, jahat dibalas jahat, itu sifat anak-anak manusia. Baik dibalas jahat, itu sifat iblis Bapak Ibu Saudara. Tetapi baik dibalas jahat, tetapi terus berbuat baik, dia tidak membalas jahat, itulah sifat-sifat ilahi. Firman Tuhan saya tutup dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih buat saat ini Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Kiranya firman-Mu yang saat ini boleh kami pelajari, benar-benar masuk dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau yang berkarya, firman-Mu akan terus bergema di dalam hati setiap kami. Bahwa kami mau memiliki kerendahan hati dan penuh dengan belas kasihan. Berkati Tuhan jemaat-Mu Gereja Isa Al-Masih Pandaian Lamper. Berkati Bapak Ibu Gembala dan keluarganya. Berkati para diaken majelis dan berkati para rohaniwan serta para pengerja. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati firman Tuhan dengan tema keluarga yang menjadi teladan. Dan mari kita lakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami atas nama Gembala Sidang, Majelis Rohaniawan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Agus Santoso yang telah melayani untuk firman Tuhan hari ini. Kemudian untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 masih akan dilakukan secara daring atau online mulai pukul 7 pagi
melalui channel YouTube GIA Pandian Lamper, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Andreas Suroto. Selanjutnya, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bisa diberikan melalui kotak yang sudah disediakan di aula gereja atau bisa ditransfer ke rekening BCA nomor 2521229774 atas nama Ibu Elizabeth atau Ibu Suci Hartini. Atau bagi yang merasa kesulitan, dapat menghubungi diaken supaya bisa dilayani di rumah masing-masing. Kami atas nama gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 8 hingga 14 Juni 2020. Dan kami selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun agar selalu diberkati dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan pelayanan. Selanjutnya, jemaat dimohon untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, menjauhi kerumunan massa, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami undang dengan hormat kepada Bapak Gembala Sidang untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Puji Tuhan, kita telah diberkati secara luar biasa melalui kebenaran firman yang disampaikan hambanya Bapak Samuel Agus Santoso. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa, yaitu untuk yang ber-HUT, berulang tahun, juga untuk persembahan yang ada, dan juga untuk setiap kita yang hadir. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Bapa surga, Tuhan Yesus, kami bangga, bahagia buat kebenaran firman yang telah ditabur. Kami tangkap dengan roh kami tangkap dengan iman kami. Biarlah firman ini menjadi rema untuk kehidupan kami, sehingga kehidupan kami makin hari makin sempurna menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat. Biarlah hati kami semakin lekat dengan Engkau. Terpuji nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kesempatan ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah berulang tahun. Ulurkan tangan-Mu, jamah satu persatu. Biarlah bertambahnya usia, bertambah dewasa, bertambah pengalaman, dan bertambah pengenalan terhadap Engkau. Sehingga kami diberkati supaya juga menjadi berkat. Berkati rumah tangga masing-masing, usaha pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini. Kami tetap bisa berhasil karena pertolongan Tuhan. Yang sekolah maupun yang kuliah, walaupun online, biarlah Tuhan juga akan berkati sehingga anak-anak-Mu semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Dan apabila saat-saat ini menghadapi ujian, baik itu ujian akhir semester atau untuk kenaikan kelas atau apa saja, Tuhan juga akan memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat beberapa saudara kami yang sakit. Kami mohon uluran tangan-Mu secara spesial. Hibur, beri kekuatan, beri semangat dan gairah baru untuk tetap memandang wajah-Mu, percaya akan pertolongan-Mu. Kami percaya Kau belum pernah dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami yatim piatu. Dalam kondisi sakit pun Tuhan tetap beracara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami memuja Engkau. Terima kasih juga untuk persembahan yang masuk, kuduskan, baik melalui transfer, baik melalui datang ke gereja, maupun melalui dititipkan hamba-hamba Tuhan atau diaken. Dialah Tuhan akan mengembalikan dengan lipat-lipat kali ganda. Kami begitu percaya Tuhan, tidak akan pernah sia-sia semua bentuk korban persembahan. Terima kasih, kami ucap syukur dan kami berdoa juga untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, baik WL, tim singer, tim musik, tim multimedia, semua yang terkait, hamba-hamba-Mu pendoa, Tuhan juga akan lawat secara spesial. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kita pandang wajahnya, kita nikmati hadiratnya, kita rasakan lawatannya. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu,
dan di atas semua diberkatilah pelayananmu mulai sekarang sampai Maranatha. Biarlah anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan abadi melalui Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kalian sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama. Amin.